Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang kewenangan absolut dan kewenangan relatif dari Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah Aceh. Kelompok ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Sylvia Ali Kurniawati, yang kedua Iva Abdul Aziz Sanad, dan yang ketiga ada saya sendiri Nurkalis Mustafa. Simaklah pemaparan berikut dari kami. Kekuasaan mutlak atau absolut pengadilan agama. Kata kekuasaan sering disebut kompetensi yang berasal dari bahasa Belanda, yang kadang-kadang diterjemahkan dengan kewenangan dan kadang juga dengan kekuasaan. Kekuasaan atau kewenangan peradilan ini kaitannya adalah dengan hukum acara. Kewenangan absolut adalah kewenangan peradilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan. Dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya, yaitu kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kompetensi absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kewenangan absolut peradilan agama pada akhir masa kolonial Belanda, masa Jepang, dan masa kemerdekaan adalah sama, yang diatur dalam Sambat tahun 1882 nomor 152, Sambat tahun 1937 nomor 116 dan 610, Sambat tahun 1937 nomor 638 dan 639, dan PP nomor 45 tahun 1957. Kewenangan absolut pengadilan agama pada masa Orde Baru dan masa reformasi adalah sama, sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kewenangan absolut pengadilan agama pada masa pasca reformasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kewenangan pengadilan agama yang pertama yaitu perkawinan. Ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antara pribadi yang berbentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antara pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Hal ini juga diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah. Yang kedua yaitu waris, bidang yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Yang ketiga yaitu sebuah pernyataan sah yang penulisannya selaku pewasiat mencalonkan beberapa orang untuk mengurusi hartanya apabila pewasiat meninggal dunia. Wasiat yang dapat menentukan amanat wasiat yang hanya berlaku setelah kematian pewasiat. Yang keempat yaitu hibah. Hibah adalah sebuah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup, dan pelaksanaan pembagian dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Selanjutnya yang kelima yaitu wakaf. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariat. Yang keenam, zakat. Harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Yang ketujuh, infak. Perbuatan seseorang memberikan
sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan baik berupa makanan, minuman, memberikan rezeki, atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Ta'ala. Yang kedelapan yaitu sedekah. Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga atau badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah. Yang kesembilan yaitu ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah suatu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah mutlak atau absolut Mahkamah Syariah, bahwa dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Aceh, diatur tentang adanya pengadilan khusus di lingkungan peradilan agama yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang meliputi kewenangan yang luas, meliputi 1. Ahwal asyasyah yaitu hukum keluarga, yang kedua muamalah atau hukum perdata, yang ketiga yaitu jinayah yaitu hukum pidana. Yang pertama yaitu yang berdasarkan syariat Islam yang diatur oleh Qanun Aceh. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 49 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang hukum keluarga meliputi hal-hal yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama beserta penjelasan dari pasal tersebut, kecuali wakaf, hibah, dan sedekah. Yang kedua yaitu yang dimaksud kewenangan dalam bidang muamalah meliputi kebendaan dan perikatan seperti 1. Jual beli, hutang piutang, qirodah atau permodalan, sedekah, muzaroah, muqabarah bagi hasil pertanian, wakilah atau kuasa, syirkah atau perkongsian, ariyah atau pinjam meminjam, hijru penyitaan harta, syuf'ah hak langgah, raknun gadai, ilyaul almawat pembukaan tanah, ma'adin tambang, lukotoh barang temuan, perbankan, ijarah sewa menyewa, takaful perburuan, harta rampasan, wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah. Yang ketiga yaitu yang dimaksud dengan kewenangan di bidang jinayah, baik itu hudud, qisas, dan takzir. Selanjutnya adalah kekuasaan relatif pengadilan agama dan mahkamah syariah. Yang dimaksud dengan kewenangan relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam ruang lingkup peradilan agama. Yang pertama, kewenangan relatif perkara gugatan. Pada dasarnya, setiap gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi 1. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya, maka pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Yang kedua, apabila tergugat lebih dari satu orang, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat. Yang ketiga, apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan bisa diajukan ke pengadilan di wilayah hukum yang meliputi tempat tinggal anggota. Yang keempat, apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak tersebut. Yang kelima, apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya adalah kewenangan relatif perkara gugatan pada pengadilan agama. Terdapat beberapa pengecualian, yang dimana pada permohonan cerai talak diatur dalam pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
Yang pertama, apabila suami yang mengajukan permohonan cerai talak, maka yang berhak memeriksa perkara tersebut adalah pengadilan agama, yang dimana wilayah hukumnya meliputi kediaman istri. Yang kedua, suami dapat mengajukan permohonan talak ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami, apabila secara sengaja si istri meninggalkan kediamannya tanpa izin suami. Yang ketiga, apabila istri bertempat tinggal di luar negeri, maka yang berwenang dalam pengadilan agama yang meliputi kediaman suami. Yang keempat, apabila keduanya bertempat tinggal di luar negeri, maka yang berhak adalah yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau pengadilan agama Jakarta Pusat. Adalah perkara gugat cerai, yang dimana hal ini diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yang pertama, pengadilan agama yang berwenang memeriksa perkara perceraian gugat dalam pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman si istri atau penggugat. Yang kedua, apabila istri atau penggugat secara sengaja meninggalkan tempat kediamannya tanpa izin suami, maka perkara gugat cerai yang diajukan ke pengadilan agama yang di wilayah hukumnya meliputi kediaman suami atau tergugat. Yang ketiga, apabila istri atau penggugat bertempat tinggal di luar negeri, maka yang berwenang dalam pengadilan agama yang meliputi kediaman suami. Yang keempat, apabila keduanya bertempat tinggal di luar negeri, maka yang berhak mengadili adalah pengadilan. Yang selanjutnya adalah kewenangan relatif perkara permohonan. Untuk menentukan kekuasaan relatif pengadilan agama dalam perkara permohonan adalah diajukannya ke pengadilan agama dalam perkara permohonan adalah diajukannya pada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Namun, dalam pengadilan agama telah ditentukan mengenai kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dimana sebagai berikut. 1. Permohonan izin poligami diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Yang kedua, pemohon dispensasi perkawinan bagi calon suami atau calon istri yang belum mencapai umur perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan diajukan oleh orang tua yang bersangkutan kepada pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Yang ketiga, permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pelaksanaan perkawinan. Yang keempat, permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat berlangsungkannya pernikahan antara suami dan istri tersebut. Lalu yang selanjutnya, kekuasaan relatif Mahkamah Syariah. Kewenangan relatif atau kompetisi relatif yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan kepada wilayah hukum pengadilan yang dimana tergugat bertempat tinggal. Kewenangan relatif ini mengatur pembagian kekuasaan pengadilan yang sama. Dalam bahasa Belanda, kewenangan relatif ini disebut dengan distributie van Rechtmacht. Atas dasar ini, maka berlakulah asas actor sequitur forum rei. Namun demikian, adanya penyimpangan dari asas tersebut di atas, yaitu dikhususkan perkara gugat cerai bagi yang beragama Islam. Maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama di mana penggugat bertempat tinggal. Hal ini adalah hukum secara khusus yang diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga berlakunya asas lex specialis derogat legi generalis, yang artinya aturan yang khusus dapat mengalahkan aturan yang umum. Selanjutnya, prosedur pengajuan perkara ke pengadilan agama dan mahkamah syariah. Yang pertama, pengadilan agama tingkat pertama. Pihak berperkara datang ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Selanjutnya, pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan minimal 2 rangkap. Yang selanjutnya, petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir pajak biaya perkara yang kemudian ditulis dalam SKUM. Besarnya pajak biaya tersebut diperkirakan harus mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada pasal 182 Ayat 1 HIR, Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Catatan,
Bagi yang tidak mampu, diizinkan berperkara secara pro deo atau cuma-cuma. Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang telah dilegalisir oleh camat setempat. Bagi yang tidak mampu, maka pajak biaya perkara ditaksir Rp0 dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar. Didasarkan pada pasal 273 sampai 281 RPG. Selanjutnya, petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada yang berperkara disertai dengan SKUM dalam rangkap 3. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas surat gugatan atau permohonan tersebut dan SKUM. Pemegang kas menyerahkan SKUM kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran pajak biaya perkara ke bank. Selanjutnya, pihak berperkara datang ke loket layanan bank yang telah ditunjuk atau yang bekerja sama dengan pengadilan setempat dan mengisi slip penyetoran pajak biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar atau SKUM seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. Selanjutnya, setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan SKUM kepada pemegang kas. Selanjutnya, pemegang kas setelah meneliti slip bank tersebut kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberikan tanda lunas dan SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara, dan tindakan pertama surat kuasa untuk membayar atau SKUM serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan. Selanjutnya, pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 rangkap serta tindakan pertama surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Petugas meja kedua mendaftar atau mencatatkan surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Selanjutnya, petugas meja kedua menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan dan permohonan yang telah diberikan nomor register kepada pihak berperkara. Tingkat banding. Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah dalam tegang waktu sebagai berikut. Yang pertama, 14 hari terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman atau pemberitaan putusan kepada yang berkepentingan. Yang kedua, 30 hari bagi pemohon yang tidak bertempat di kediaman atau di wilayah hukum pengadilan agama atau mahkamah syariah yang memutus tingkat pertama. Yang selanjutnya, membayar biaya perkara banding. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan termohon banding dapat mengajukan kontra banding selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan. Panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat atau berkas berperkara di kantor pengadilan agama atau mahkamah syariah. Berkas perkara banding dikirim ke pengadilan tinggi agama atau mahkamah syariah provinsi oleh pengadilan agama atau mahkamah syariah selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan sejak diterima perkara banding. Salinan putusan banding dikirim oleh pengadilan agama atau mahkamah syariah provinsi ke pengadilan agama atau mahkamah
Syariah Provinsi yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera sebagai berikut. Untuk perkara cerai talak, memberitahukan tentang penetapan hari sidang, penyaksian, ikrar talak dengan memanggil pemohon dan termohon, memberi akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari. Selanjutnya untuk perkara cerai gugat, memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari. Yang ketiga, kasasi, mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari sesudah penetapan atau putusan Pengadilan Tinggi Agama diberitahukan kepada pemohon. Selanjutnya membayar biaya perkara kasasi. Selanjutnya panitera Pengadilan Agama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan selambat-lambatnya 7 hari setelah permohonan kasasi terdaftar. Selanjutnya pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonannya didaftarkan. Panitera Pengadilan Agama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya memori kasasi. Selanjutnya, pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi. Panitera Pengadilan Agama mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 hari sejak diterimanya memori kasasi dan jawaban kasasi. Selanjutnya panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak. Setelah putusan disampaikan kepada para pihak, maka panitera Pengadilan Agama untuk perkara cerai talak memberitahukan tentang penetapan hari sidang, penyaksian, ikrar talak dengan memanggil kedua belah pihak, memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 hari. Untuk perkara cerai gugat, memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 hari. Selanjutnya, Mahkamah Syariah Aceh. A. Prosedur layanan pembebasan biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama. Pasal 9 Perma nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan. Yang pertama, dalam hal perkara perdata agama dan tata usaha negara, penggugat atau termohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebelum sidang pertama secara tertulis atau sebelum sidang persiapan khusus untuk perkara tata usaha negara. Yang kedua, apabila tergugat atau termohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka permohonan itu disampaikan secara tertulis sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat atau termohon. Permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepanitraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2. Panitra atau sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. Yang kelima, ketua pengadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan panitra atau sekretaris sebagaimana dimaksud dengan ayat 4 dan mengeluarkan surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan. Yang keenam, dalam hal permohonan pembebasan biaya
perkara ditolak, maka proses berperkara dilakukan sebagaimana seperti biasa. Penetapan layanan pembebasan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 berlaku untuk perkara yang sama yang diajukan ke tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Selanjutnya, prosedur layanan pembebasan biaya perkara pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali didasarkan pada pasal 10 Perma nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan. C. Langkah-langkah yang harus dilakukan permohonan banding. Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah dalam tenggang waktu 14 hari terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman, atau pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan. 30 hari bagi pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum pengadilan agama atau mahkamah syariah yang memutus perkara tingkat pertama. Membayar biaya perkara banding, panitia memberitahukan adanya permohonan banding. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan termohon banding dapat mengajukan kontrak banding. Selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan diberitahukan kepada lawan, panitia memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor pengadilan agama atau mahkamah syariah. Berkas perkara banding dikirim ke pengadilan tinggi agama atau mahkamah syariah Aceh oleh pengadilan agama atau mahkamah syariah setempat selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan sejak diterimanya perkara banding dan prosedur-prosedur lainnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.